السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, Maha suci Allah. Tasbih bisa? Bisa. Subhanallah. Tahmid bisa? Apa? Alhamdulillah. Tahlil? Takbir? Bersalawat? Harus baki? Allahumma. Betul? Bisa enggak subhanallah diganti Allahumma subhanallah? Perlu enggak? Tidak perlu. Allahumma alhamdulillah. Allahumma la hawla wa la quwata illa billah. Perlu enggak begitu? Langsung kan? Kecuali salawat. Kita tidak bisa sendiri. Berarti selama ini kita sebenarnya tidak bersalawat. Kita hanya minta tolong kepada Allah. Allah yang salawat, bukan kita. Makanya kita selalu berkata Allahumma salli, ya Allah bersalawatlah. Makanya Allah gembirakan dalam ayat itu, innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikatnya bersalawat. Artinya Allah tidak tergantung dalam salawat kita. Makanya jangan ada di antara jamaah yang merasa diri Rasul butuh salawat kita. Rasul tidak butuh. Yang butuh salawat kita. Barang siapa yang banyak salawat dapat syafaatnya, diampuni dosanya, dinaikkan darajatnya, dimudahkan urusannya, diangkat kesusahannya, disembuhkan penyakitnya, terkabul hajatnya. Banyak manfaat daripada salawat. Banyak manfaatnya. Kalau saya mau sebutkan bisa 1000 lebih manfaat daripada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Cukup seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau saya berdoa, berapa saya sisahkan waktu untuk berdoa untukmu? Saya mau mendoakan Nabi Muhammad. Kira-kira berapa lama? Kata Rasulullah SAW, terserah. Maunya berapa lama ya terserah. Misal, kalau saya berdoa 10 menit, berarti saya akan 2 menit mendoakan Nabi Muhammad. Selebihnya buat saya. Itulah istilah Quran lebih. Kata Rasulullah SAW, ma syi'ta wa in zidta fahuwa khairul lak. Ya terserahmu. Tapi kalau kamu menambah, itu lebih baik bagimu. Ya Rasulullah, saya akan jadikan separuh doaku salawat kepadamu. Jadi kalau saya doa 10 menit, 5 menit saya jadikan doa untukmu, selebihnya buat saya. Mohon ampun, mohon rizki, mohon barakah. Kata Rasulullah SAW, ya terserah. Tapi kalau tambah, itu lebih baik bagimu lagi. Di ujung hadis yang diriwayatkan Imam Tabarani dan dalam isnad yang jayyid, ada yang disebut dalam isnad yang hasan, kata sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, saya akan jadikan semua doaku salawat kepadamu. Artinya apa? Kalau dia angkat tangan 10 menit, tidak pernah minta, ya Allah ampuni, ya Allah berkahi rizki, ya Allah berikan keturunan, ya Allah berikan jodoh. Dia tidak pernah minta. Isi apa isi doanya? Hanya salawat dari awal sampai akhir. Mengapa? Karena dari salawat tersebut, apapun yang kita harapkan, dapat. Berarti salawat kita mewakili semua permohonan kita. Makanya di ujung hadis kata Rasulullah SAW, kalau benar kamu lakukan, akan Allah kabulkan hajatmu, akan Allah ampuni dosamu, dan akan Allah angkat segala kesusahan. Kata ulama, terus manusia harap apa? Selain dimudahkan urusannya, dikabul hajatnya, diampuni dosanya. Dimudahkan urusannya, urusan dunia.
dikabulkan hajatnya, hajat dunia akhirat, dan diampuni dosanya. Datang hari kiamat orang yang suci karena banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kembali lagi jamaah sekalian, ketika turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, sahabat pun tidak bisa melaksanakannya. Makanya mereka kembali kepada guru. Gurunya siapa? Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ini turun ayat ini, tapi mohon maaf kami tidak bisa melaksanakan. Kami hanya bisa salam kepadamu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi ya Rasulullah, bagaimana salawat kepadamu? Baru turunnya wahyu lagi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sampai akhir. Berarti ketika kita mendapatkan sesuatu, kita punya dua pilihan. Bertanya langsung ke guru adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi mohon maaf, Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada. Maksudnya sudah meninggal. Bagaimana kita bisa bertanya langsung kepada beliau? Berarti kita tidak ada selain pilihan yang kedua adalah ulama. Karena ulama adalah pewaris Nabi. Yang sekarang jadi masalah, sering kita mendengar kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mohon maaf, bagaimana bisa kembali ke Quran dan Sunnah tanpa ulama? Bagaimana bisa? Mau belajar sendiri, mau buka Al-Quran sendiri dan fahami sendiri. Barang siapa yang gurunya, bukunya, kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Barang siapa yang gurunya, bukunya, kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Karena bisa salah faham dari hasil bacaannya. Apalagi tidak punya dasar bahasa, tidak punya dasar ilmu, tidak punya dasar memahami perbedaan fikih, tidak tahu nasikh mansukh, mutlak, muqayyad, khasun, am. Ini baru harus difahami sebelum kita membaca sebuah buku. Apalagi kalau ingin mendalami ilmu. Boleh baca buku, tapi tidak boleh terlepas dari guru, ulama. Kalau ada pertanyaan, kita bisa ajukan. Saya baca buku, tapi mungkin ada yang kurang jelas bagi saya. Mohon arahannya, mohon petunjuknya. Kalau Rasulullah masih ada, alhamdulillah selesai masalah. Kita langsung kembali kepada Rasul. Ya Rasulullah, bagaimana? Yang menjadi masalah Bapak Ibu, mengapa sebagian orang membenarkan jawaban guru A, tapi tidak membenarkan jawaban guru B. Padahal dua-duanya ulama, guru. Jangan kita suka memilih guru yang selera dengan kita, sama dengan pemahaman kita. Oh, ini sama dengan saya. Oh, ini jawabannya yang benar ini. Jangan belajar fanatik. Menurut saya, silahkan Bapak Ibu belajar tanpa melihat latar belakang guru. Supaya kita menjadi umat yang sayang sama ulama. Jangan lihat siapa itu orang. Mau dia Syekh Ali Jabir, mau dia dari Madinah, mau dia dari siapa. Tak usah berdulikan namanya. Tak usah berdulikan orangnya. Jangan melihat latar belakangnya, apa pandangannya, apa pemahamannya. Tapi kita sebagai orang awam adalah mendengar isinya. Bermanfaat, ambil. Tidak bermanfaat, mohon maaf, buang. Tanpa menurani kehormatan guru tersebut. Berarti kita membintingkan bukan guru, tapi membintingkan ilmu isinya apa. Dan kita perlu seorang ulama yang memberikan kita petunjuk, bukan menambah kita bingung. Karena kita di zaman sekarang banyak tantangan, banyak fitnah, banyak masalah, banyak urusan yang kita harus fahami dan belajari. Kalau ulama tidak mampu memimpin umat, kira-kira siapa lagi yang memimpin umat? Betul kan? Karena kita tergantung dengan ulama. Ulama adalah pemimpin yang melamatkan umat. Ulama adalah yang membawa petunjuk bagi umat. Ulama adalah pewaris Nabi. Karena Nabi tidak ada, berarti tugas mereka lah yang melanjutkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama tugasnya bukan mudah. Karena dia mewakili Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya posisi ulama. Mewakili Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya ulama tugasnya luar biasa berat. Sabar melayani umat, memimpin umat, memberi petunjuk bagi umat. Bahkan kalau ada orang yang berpandangan beda sama gurunya, dia bisa menerima dengan baik. Sama dia melihat bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW. Ada seorang pemuda yang datang kepada Rasul. Cuba bayangkan Bapak Ibu, bayangkan. Kita lagi duduk di majlis, lagi isi ceramah, ada pemuda datang, minta izin, diizinkan untuk boleh berzina. Kira-kira gimana sikap kita? Terang-terangan di depan orang, kita lagi asik ceramah, kita sama-sama belajar ilmu, di depan orang, dia hadap guru, dia langsung, izinkan saya berzina, boleh enggak? Ini gimana kira-kira sikap kita? Marah kan? Aja apa ini tidak sopan ini orang. Masa tidak ada malunya langsung di depan gurunya minta izin berzina. Ini hal ini terjadi sama Nabi Muhammad SAW. Di saat Rasulullah SAW bersama sahabat di masjid, ada seorang pemuda datang, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Karena Rasulullah SAW membawa syariah, kalau Rasul bilang halal, halal, haram, haram. Ya udah barangkali saya dapat kecuali dari Rasul, boleh saya berzina. Ya udah khusus buatmu, dah apa-apa. Ini harapan seorang pemuda yang tergoda dengan hawa nafsu, ingin mendapatkan solusinya. Barangkali tidak pernah bisa curhat sama orang yang bisa menarahkan. Dia merasa gampang itu berzina seperti ini. Makanya dia datang ke Rasulullah. Sahabat yang ada di sekitar Rasulullah SAW marah. Bahkan kata Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, biarkan saya potong lehernya biar sekalian mati. Ini orang ajar orang itu orang. Umar bin Khattab ini orangnya tegas ini. Apa kata Rasulullah SAW? Sabar pelan-pelan. Dan Rasulullah SAW memanggil seorang muda itu, suruh mendekat. Ini langkah pertama menenangkan hati seorang muda yang lagi tergoda dengan syahwat. Menajak dia, mendekat, jangan menjauh. Jangan nasihatin dia dari jauh. Dekatkan dia. Kalau bisa nasihatnya dibisiki di telinga, supaya dia bisa merasa lega hati, tenang dulu. Dia bisa mendengar nasihat tapi hatinya tenang, tidak ada ketakutan. Maka Rasulullah SAW minta dia dekat. Dan Rasulullah SAW berkata, mau saya izinkan berzina? Ya. Senang orangnya, semangat. Kata Rasulullah SAW, boleh. Tapi kira-kira sebelum kamu lakukan, mau enggak orang-orang minta izin diizinai ibumu? Mau enggak ibumu dizina? Rasulullah dah mau. Kata saya, orang lain juga dah mau ibunya dizina. Gimana kalau istrimu? Ya Rasulullah dah mau. Ya juga orang lain dah mau. Gimana adikmu? Mau enggak orang-orang menajak dia berzina? Tidak mau. Ya juga orang lain tidak mau. Sampai pelan-pelan Rasulullah SAW memberikan nasihatnya. Kemudian Rasulullah SAW menaruh tangannya di atas dadahnya dan mendoakan, Allahumma tahhir qalbah wa hassin farjah waghfir dzambah. Ya Allah, sucikan hatinya, ampuni dosanya, dan jagalah kemuliaannya dan kehormatannya. Apa kata orang itu? Demi Allah, saya masuk masjid menghadap Rasul, yang paling aku suka adalah zina. Tapi selepas nasihat dan doa Nabi Muhammad, saya keluar dari masjid, yang paling aku benci adalah zina. Subhanallah, berubah hanya sebentar, tapi dengan cara yang hikmah, yang baik, bisa menyelesaikan masalah.